Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 5 golongan orang yang rajin sholat, tapi malah masuk neraka. Awas ibadah sia-sia. Sholat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka, meski mereka rajin sholat? Mari simak kisahnya. Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya buruk, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat pun belum tentu masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru malah masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lalu golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Berikut 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk neraka. Yang pertama, orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Sebab dengan percaya dengan dukun berarti kamu melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Mudaththir ayat 41-48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makanan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membiarkan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakar. Yang ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang yang celaka dan akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun, sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu, apabila lisannya suka berbohong, maka sholat ibadahnya akan sia-sia.
Hal itu diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Yang kelima, orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah sejenis yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya, kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk ke dalam neraka. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.